Bab 1311. Siapapun dia harus membayar hari ini. Tunggu sebentar, Nona. Saya punya puluhan ribu penggemar di ruang siaran langsung saya. Mereka semua sangat menyukai Anda. Bisakah Anda menyapa mereka? Akagi Kazuya tersenyum cerah, dan tidak ada yang tahu bahwa ia punya motif tersembunyi. Sumen sedikit tidak senang dan hendak menolak permintaan mendadaknya. Namun, Akagi Kazuya langsung menunjukkan ekspresi memelas. Kakak, kamu cantik sekali. Kamu pasti baik sekali, kan? Kita tidak mungkin mengecewakan banyak orang, kan? Sumen telah diculik secara moral dan tidak bisa menolaknya lagi. Ia hanya ingin segera menghadapinya. Ia langsung melambaikan tangan ke ruang siaran langsungnya. Halo, semuanya. Kemudian, dia melihat komentar-komentar di ruang siaran langsung bergulir dengan cepat. Yuxi, si cantik ini sungguh cantik, dia gadis tercantik, Akagi. Kazuya pernah menggodanya. Kurung siku tutup. Akagi, cepat gunakan semua kemampuanmu untuk merayunya, buat jantungnya berdebar kencang agar dia tak bisa lepas darimu. Jika kamu bisa membuatnya menciummu kali ini, aku akan memberimu 1 juta koin Jepang. Jika Anda bisa mendapatkan informasi kontaknya, saya akan memberi Anda 2 juta dolar Jepang. Kurung siku tutup. Berapa 2 juta, kalau Akagi bisa mengajak wanita cantik ini ke hotel, aku akan langsung mentransfer 10 juta dolar Jepang. Kamu bisa ambil tangkapan layarnya sebagai bukti, siapapun yang tidak memberi tip, cucu siapapun yang dapat. Saat Akagi Kazuya melihat komentar-komentar ini, napasnya langsung sesak. Para penggemar ini benar-benar gila. Ini semua soal uang. Bahkan tanpa saran dari orang-orang ini, dia tetap ingin mengajak si cantik ini berkencan. Sekarang, dia benar-benar menuruti permintaan penggemar itu. Pada saat yang sama, Sumen juga melihat komentar orang-orang ini, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Bahasa Jepang sangat mirip dengan bahasa Mandarin. Meskipun banyak karakter katana yang diciptakan, ia tetap dapat memahami makna umumnya. Dia segera menyingkirkan rasa simpatinya yang meluap dan berbalik untuk pergi. Hei, kakak, jangan pergi. Aku akan mewawancaraimu untuk beberapa pertanyaan lagi. Akagi Kazuya panik dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Pada saat ini, tangan lain mencengkeram pergelangan tangannya lebih dulu, dan itu sangat kuat. Akagi Kazuya langsung menjerit sedih. Akagi Kazuya berbalik dan melihat seorang pemuda tampan menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Baka, lepaskan aku, Akagi Kazuya langsung membentak. Namun, pihak lain hanya tersenyum tipis. Bukan saja dia tidak melepaskannya, tetapi malah meningkatkan kekuatannya. Akagi Kazuya juga merasakan sakit yang menusuk dan hampir pingsan. Wajah tampannya pun ikut berubah. Pada saat ini, Sumen bergegas mendekat. Xiao Feng, lepaskan dia. Dia tidak mengasihani orang ini, terutama karena jarang baginya untuk keluar bersama Ye Feng hari ini. Dia tidak ingin suasana hatinya hancur. Ye Feng menatapnya dan mengangguk sebelum melepaskan Akagi Kazuya, bersiap pergi bersama Sumen. Bajingan, berhenti di situ. Akagi Kazuya juga melihat bahwa dia ingin pergi dan langsung memarahinya. Ye Feng berhenti dan menatapnya dengan dingin. Apa lagi yang kau inginkan? Akagi Kazuya langsung mengarahkan lensa kameranya ke arahnya. Semuanya, perhatikan baik-baik. Anak ini yang memukulku duluan. Kalau ada apa-apa nanti, jangan salahkan aku. Wajah Ye Feng hampir terhantam ponselnya. Ia langsung membanting ponselnya ke tanah. Baka, beraninya kamu merusak ponselku. Habislah kamu. Kamu tahu siapa aku? Aku selebritas internet besar dengan jutaan penggemar. Aku pasti akan membunuhmu. Akagi Kazuya menggertakkan giginya sambil menatap Ye Feng. Bodoh. Ye Feng mengumpat dan berbalik untuk pergi. Berhenti di situ. Kau mau pergi setelah menghajar seseorang. Bagaimana bisa semudah itu? Kalau kau tidak membayar harganya hari ini, aku, Akagi Kazuya, akan bunuh diri. Mata Akagi Kazuya memerah saat ia menghalangi jalan mereka. Sumen tak tahan lagi dan buru-buru menasihati, kusarankan kau jangan mengganggunya lagi. Kalau kau benar-benar membuatnya marah, aku juga tak bisa menghentikanmu. Nanti, kaulah yang akan mendapat masalah. Akan lebih baik bila dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekarang setelah dia mengatakannya, itu sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tak ada lelaki yang tahan dipandang rendah oleh wanita cantik. Terutama karena sudah banyak wisatawan di sekitar. Akagi Kazuya tak mau menunjukkan kelemahan apapun. Ia langsung memelototi Ye Feng. Demi kecantikan ini, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus segera berlutut dan meminta maaf kepadaku, di depan para penggemarku di ruang siaran langsung. Ye Feng mendengar permintaannya dan langsung mencibir, bagaimana jika aku tidak meminta maaf?
Akagi Kazuya juga menunjukkan senyum sinis. Kalau begitu, aku khawatir kau tidak akan bisa pergi hari ini. Oh, aku tidak percaya. Bagaimana kalau aku bisa pergi dengan selamat hari ini? Ye Feng sengaja memprovokasi. Kalau kamu nggak minta maaf, kamu masih bisa pergi dari Gunung Fuji. Aku bakal bunuh diri di depan semua orang di siaran langsung, kata Akagi Kazuya langsung. Semoga kau bisa menepati janjimu. Ye Feng tidak memperdulikannya. Ia memeluk Sumen dan berjalan mendaki gunung. Kau yang minta, teriak Akagi Kazuya sambil menatap mereka berdua dengan penuh kebencian. Ye Feng melambaikan tangannya tanpa menoleh, seolah-olah dia berkata bahwa semuanya tergantung padanya. Akagi Kazuya juga mengangkat telepon yang Ye Feng lemparkan ke tanah, lalu membuka siaran langsungnya lagi. Semua orang melihatnya, aku hanya berinteraksi dengan si cantik itu dengan ramah, tapi anak ini datang dan memukulku. Seharusnya wajar bagiku untuk balas dendam sekarang, kan? Ruang siaran langsung dibanjiri komentar yang mendukung. Aku sangat mendukungnya, kita harus membalas dendam dan menunjukkan betapa kuatnya Akagi kita. Aku nggak bisa tinggal diam, aku nggak ada di sana, kalau aku ada di sana, aku pasti udah tampar anak itu 2 kali. Akagi, kau harus membuat anak itu membayar harganya, kami semua mendukungmu. Kalau nanti anak itu minta ampun, biarkan pacarnya menemanimu malam ini, haha. Saya tidak bisa datang langsung, tapi saya bisa mengirimkan hadiah untuk mendukung Anda, saya akan mengirimkan $1 juta Jepang terlebih dahulu. Aku juga akan menghabiskan 1 juta koin Jepang, aku harus memberi anak itu pelajaran. Setelah kutukan itu, ruang siaran langsung dibanjiri hadiah. Akagi Kazuya menerima dukungan finansial dan spiritual, dan semangat juangnya pun kembali menyala. Jangan khawatir, semuanya. Aku kenal seorang kakak dari Yamaguchi Gumi. Selama aku menelepon, aku bisa langsung mengumpulkan banyak orang. Semuanya, jangan pergi. Akan kutunjukkan bagaimana anak itu berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan telepon lainnya dan melakukan panggilan. Selain para penggemar yang berteriak-teriak di ruang siaran langsung, banyak pula wisatawan di lokasi kejadian yang turut menghentikan langkahnya, bersiap menyaksikan pertunjukan tersebut. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang sombong berjalan mendekat. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang. Para wisatawan di jalan pegunungan itu tahu bahwa kelompok orang ini tidak bisa dianggap remeh, jadi mereka menyebar ke kedua sisi untuk memberi jalan. Ketika Akagi Kazuya melihat sekelompok orang ini, wajahnya berseri-seri gembira. Ia segera menghampiri pria botak di depan. Tuan Ishino, kalian datang begitu cepat. Pria botak itu menatapnya sambil tersenyum. Kakak Akagi memanggilku, jadi aku harus lebih proaktif. Bab 1312. Jangan tersentuh dulu, aku akan membuatmu lebih tersentuh nanti. Ketika Akagi Kazuya mendengar bahwa dia memberinya begitu banyak wajah, dia segera menoleh ke orang-orang di ruang siaran langsung dan berkata, Tuan. Ishino Yosuke adalah bos besar Yamaguchi Gumi. Dia juga teman baik saya. Ketika dia mendengar bahwa aku dalam masalah, dia langsung bergegas menghampiri. Ishino Yosuke langsung menyapa semua orang di ruang siaran langsung. Halo semuanya. Saya berharap bisa mendukung Akagi Kazuya di masa mendatang. Komentar-komentar bertubi-tubi di ruang siaran langsung semakin menggila. Wow, aku tidak menyangka Akagi begitu berpengaruh, bahkan petinggi Yamaguchi Gumi pun memberinya begitu banyak perhatian. Benar sekali, Akagi adalah selebritas internet besar dengan jutaan penggemar, siapa yang berani tidak memberinya muka. Dengan bantuan Yamaguchi Gumi, anak itu sudah mati hari ini. Perlukah kukatakan itu, bocah itu berani memprovokasi Akagi Kazuya kita harus membuatnya membayar harganya. Ishino Yosuke langsung menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, semuanya. Menyinggung kakak Akagi berarti menyinggung Yamaguchi Gumi kita. Siapapun dia harus membayar harganya hari ini. Setelah mengatakan itu, ia langsung merangkul bahu Akagi Kazuya dan berbisik, kakak, aku sudah cukup berbangga padamu. Mana uang yang kau janjikan? Jangan khawatir, Tuan Ishino. Saya akan mentransfer $10 juta Jepang ke rekening Anda. Kakak yang baik. Ishino Yosuke menepuk pundaknya, tampak sangat akrab. Di mana anak itu sekarang? Ishino Yosuke melihat sekeliling, tatapannya seperti ular berbisa, membuat orang-orang di sekitarnya takut dan mundur. Anak itu baru saja naik gunung. Kita tunggu saja di sini. Kurasa dia pasti datang hari ini. Akagi Kazuya langsung menjelaskan, lalu diam-diam mencondongkan tubuhnya ke depan. Dan anak itu membawa seorang wanita. Dia sungguh cantik. Petik 2. Ketika Ishino Yosuke mendengar ada wanita cantik, matanya berbinar. Benarkah? Cantik sekali. Ada fotonya.
Ya, seharusnya manajemen ruang siaran langsungku yang merekamnya. Aku akan meminta mereka mengirimkannya sekarang. Akagi Kazuya langsung meminta manajer untuk mengirimkan rekamannya. Saat video diputar, sosok Sumen langsung muncul. Dia memang sangat cantik. Mata Ishino Yosuke terbelalak. Dia telah melihat dan tidur dengan banyak wanita, tetapi dia belum pernah menyentuh wanita secantik itu. Nanti kalau mereka turun, kita kasih pelajaran dulu ke anak itu. Setelah itu, kita biarkan perempuan ini menemanimu malam ini. Tentu saja, setelah kamu selesai menikmatinya, aku akan lanjut menikmatinya, hehe. Awalnya, Ishino Yosuke masih jatuh cinta, tetapi ketika video tiba-tiba menunjukkan Ye Feng, ekspresinya berubah drastis. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Ia mengira ia berhalusinasi, jadi ia buru-buru mendekat untuk melihat lebih jelas. Lalu, ia menggigil. Benarkah orang itu? Dia adalah salah satu orang yang ditempatkan di Kyokyu 6, hari itu, dia menyaksikan kekuatan Ye Feng, membunuh dan melukai lebih dari 50 anggota Yamaguchi Gumi. Dia masih merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika memikirkan kejadian mengerikan itu. Apa yang benar-benar membuatnya takut terhadap pemuda ini bukanlah masalah ini. Kemarin, Takeda Shikake tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan mengambil alih posisi Presiden Yamaguchi Gumi, dan petinggi geng juga telah mengalami perubahan besar. Ia juga salah satu orang yang diuntungkan. Justru karena banyaknya posisi yang dikosongkan oleh para petinggi, ia mampu menjadi pemimpin kecil yang memimpin puluhan orang. Dan perintah pertama yang diberikan Takeda Shikake setelah ia mengambil alih sebagai Presiden Yamaguchi Gumi harus memperingatkan semua orang di Yamaguchi Gumi untuk berhati-hati. Hormat saat bertemu Ye Feng di kemudian hari, mereka tidak boleh menentangnya. Siapapun yang berani membuat Tuan Ye tidak senang akan menjadi musuh seluruh Yamaguchi Gumi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Presiden baru menghormati Ye Feng, yang sebelumnya dipandang sebagai musuh oleh Yamaguchi Gumi, tetapi dengan perintah ini, mereka hanya bisa mematuhinya dengan hormat. Karena itu pula dia sangat terkejut saat melihat Ye Feng dalam video itu. Orang yang menabrakmu, ya. Ishino Yosuke menatap Akagi Kazuya tanpa berkedip. Ya, bajingan kecil ini. Aku harus membuatnya membayar harganya hari ini. Akagi Kazuya juga melihat kejadian Ye Feng dan menggertakkan giginya. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon dulu. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Ishino Yosuke. Lalu, ia berjalan ke samping dan menghubungi nomor presiden. Panggilan itu segera diangkat, dan suara Takeda Shikake terdengar. Ishino, ada apa? Takeda Shikake terdengar agak lelah. Dia baru saja mengambil alih. Tuan Yamaguchi, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Dia tidak tidur selama sehari semalam. Presiden, saya punya sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan kepada Anda. Aku sedang ada urusan mendesak sekarang. Kesampingkan urusanmu dulu. Kita akan bicara setelah aku selesai. Petik 1. Takeda Shikake hendak menutup telepon setelah selesai berbicara. Ini tentang Tuan Ye, kata Ishino Yosuke buru-buru. Ketika Takeda Shikake mendengar kata-kata Tuan Ye, ia langsung bersemangat dan rasa lelahnya pun hilang. Ada apa, Tuan Ye? Tuan Ye datang ke Gunung Fuji hari ini dan berkonflik dengan seorang selebritas internet kecil. Ishino Yosuke segera menjelaskan apa yang terjadi. Presiden, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tahan anak itu dulu. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan mengurusnya sendiri. Takeda Shikake menjawab dan menutup telepon. Ishino Yosuke menyimpan ponselnya dan segera berjalan kembali sambil tersenyum. Kakak Akagi, tolong tunggu sebentar. Akagi Kazuya juga mengerutkan kening. Ada yang terjadi. Ishino Yosuke menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Presiden kita memang sangat mementingkan masalah ini dan ingin datang langsung untuk menanganinya. Akagi Kazuya langsung tersanjung. Masalah sekecil itu, bahkan Presiden pun khawatir. Adik kecil, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat tersentuh. Ishino Yosuke mencibir dalam hati, tetapi ia tetap tampak sangat antusias. Jangan tersentuh dulu. Aku akan membuatmu semakin tersentuh nanti. Begitu berita itu tersebar, hal itu langsung menimbulkan sensasi di ruang siaran langsung. Ada apa, bahkan Presiden Yamaguchi Gumi harus datang langsung, masalah ini benar-benar meledak. Apakah spray Amer ini benar-benar berpengaruh, bahkan sampai membuat Presiden Yamaguchi Gumi waspada? Aduh, pemuda itu sudah tamat, dia pasti akan mati hari ini. Dari semua orang yang tersinggung, dia harus menyinggung Yamaguchi Gumi, aku khawatir dia tidak akan bisa lolos. Para pengunjung berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka mulai mengkhawatirkan Ye Feng. Berbeda dengan penonton, siaran langsung mulai memuji Akagi Kazuya.
Akagi benar-benar hebat, bahkan bos Yamaguchi Gumi datang sendiri untuk menangani masalah ini, terlalu bergengsi. Sebagai penggemar Akagi, kami sangat bangga padanya, mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kami di masa depan. Aku benar-benar tidak tahu kalau Akagi Kazuya punya pengaruh sebesar itu, dia terlalu tertutup, dia bahkan tidak memberi tahu kami. Bab 1313. Apakah kau buta? Beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Akagi Kazuya adalah seseorang yang benar-benar kuat dan rendah hati, dia tidak seperti kebanyakan orang yang tidak memiliki banyak kemampuan tetapi tetap membuat masalah. Orang seperti ini meninggal paling cepat. Kurung siku tutup. Baiklah, 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 mari kita lihat apakah anak itu masih keras kepala, haha, aku tidak sabar. Akagi Kazuya juga melihat sanjungan di ruang siaran langsung. Meskipun ia cukup keras kepala, ia sedikit malu. Bukannya dia ingin bersikap rendah hati, tetapi dia tidak mengenal sama sekali bos Yamaguchi Gumi. Bagaimana mungkin seorang selebriti internet kecil seperti Rum bisa mengenal orang penting selevel itu? Siapa yang tahu mengapa bos Yamaguchi Gumi tiba-tiba campur tangan dalam masalah ini? Tidak lama kemudian, semua orang melihat sebuah Rolls-Royce hitam melaju mendaki gunung. Ada lebih dari selusin sepeda motor di depan dan di belakang mobil, yang bertugas mengarahkan dan melindunginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru mesin memekakkan telinga. Semua orang menutup telinga, tetapi mereka terus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kemudian, di bawah perlindungan lebih dari 10 pengawal berpakaian hitam, Takeda Shikake keluar dari Rolls-Royce. Dia sudah berganti ke setelan hitam yang disetrika rapi dan tampak seperti bos besar. Semua orang yang hadir menatapnya dengan ketakutan. Takeda Shikake menikmati perasaan ditakuti semua orang. Tak heran orang bilang kekuatan adalah afrodisiak pria. Sebelumnya ia tidak memahaminya, tetapi kini ia akhirnya mengerti. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Ketika Ishino Yosuke melihatnya, ia bergegas menghampirinya. Presiden, anak itu. Takeda Shikake melihat ke arah jarinya dan melihat Akagi Kazuya membungkuk padanya dengan telepon di tangan. Dia berjalan perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. Boleh aku lihat videonya? Akagi Kazuya tak berani menunda dan buru-buru mengeluarkan video itu. Takeda Shikake membuka video dan mempercepat ke tempat Ye Feng muncul. Setelah memastikan orang di dalam memang Ye Feng, ia tersenyum dan mematikan ponselnya. Ikat anak ini. Dengan perintahnya, dua pria berotot bergegas keluar dan menahan Akagi Kazuya. Perubahan ini terlalu mendadak. Baik para turis di lokasi kejadian maupun para penggemar di ruang siaran langsung, tak satu pun dari mereka yang mampu bereaksi tepat waktu. Presiden Takeda, apakah Anda salah? Saya membayar Anda untuk membantu saya melampiaskan amarah. Bagaimana Anda bisa menangkap saya? Akagi Kazuya menjelaskan dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menatap Ishino Yosuke. Tuan Ishino, tolong bantu saya menjelaskan. Ishino Yosuke menghampirinya dan menamparnya dengan keras. Kau buta. Beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Kalau kau tidak mati, siapa lagi? Akagi Kazuya juga tercengang oleh tamparan itu. Tuan Ye. Siapa Tuan Ye? Ishino Yosuke mencibirnya. Kau bahkan tidak tahu siapa yang kau sakiti. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana kau mati. Takeda Shikake tidak menatapnya. Ia malah mengambil ponselnya dan menatap dingin puluhan ribu orang di ruang siaran langsung. Saya tahu beberapa dari kalian telah merekam video itu. Saya sarankan kalian menghapusnya. Jika saya tahu siapa yang mengunggah video itu daring, kalian dan keluarga kalian akan menanggung pembalasan yang paling kejam. Jangan pikir saya bercanda. Kalau kalian tidak percaya, silakan saja. Pada saat ini, orang-orang yang menonton siaran langsung di ponsel mereka terkejut oleh tatapan dinginnya. Banyak orang sangat ingin mengunggah video hari ini secara daring. Lagi pula, Akagi Kazuya adalah seorang selebriti internet besar dan pastinya dapat menarik gelombang lalu lintas yang besar. Namun, setelah diancam oleh Takeda Shikake, orang-orang ini segera mengurungkan niatnya dan buru-buru menghapus video tersebut. Tidak perlu memprovokasi keberadaan yang menakutkan seperti Yamaguchi Gumi hanya dengan sedikit kemacetan lalu lintas. Mereka sama sekali tidak meragukan keaslian kata-kata Takeda Shikake. Dengan kekuatan Yamaguchi Gumi, akan terlalu mudah untuk menemukannya. Setelah mengatakan ini, Takeda Shikake mematikan siaran langsung dan melemparkan teleponnya ke tanah. Wajah Akagi Kazuya pucat pasi karena ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Presiden Takeda, aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku kali ini. Petik 1. Takeda Shikake menghampirinya dan menjambak rambutnya. Lalu, tahukah kau apa kesalahanmu? Untuk sesaat, Akagi Kazuya tidak tahu di mana kesalahannya.
Mengapa Ishino Yosuke yang tadi tersenyum padanya, tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan? Mengapa Presiden Yamaguchi Gumi, yang sibuk setiap hari, datang jauh-jauh ke sini untuk masalah sekecil itu? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Takeda Shikake melambaikan tangan pada Ishino Yosuke. Katakan padanya kenapa. Ishino Yosuke menepuk wajah Akagi Kazuya. Karena orang yang kau sakiti itu bernama Ye Feng, dia adalah teman bos kita. Kerumunan di sekitarnya langsung berteriak seru. Pemuda itu ternyata teman Presiden Yamaguchi Gumi. Ini bakal menarik. Streamer ini benar-benar sial. Dari sekian banyak orang yang bisa dia singgung, dia malah berani menyinggung teman bos Yamaguchi Gumi. Saya sudah lama tidak suka streamer ini. Demi menarik perhatian, mereka bisa menggunakan segala cara yang keji. Hehe, aku tahu cepat atau lambat mereka akan bertemu lawan yang tangguh. Aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Bah, kamu pantas mendapatkannya. Pada saat itu, ia seperti tersambar petir dan celananya basah. Ia tidak pernah menyangka akan memprovokasi sahabat bos Yamaguchi Gumi hanya karena sedang menggoda seorang gadis. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan melakukan itu. Kumohon, ampuni aku kali ini. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Kaki Akagi Kazuya lemas. Kalau bukan karena dua orang yang menopangnya, ia mungkin tidak akan bisa berdiri. Anak muda, tidak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Lagi pula, berapa banyak uang yang kau miliki? Bahkan sehelai rambut di kepala Tuan Ye lebih tebal dari pahamu, ejek Ishino Yosuke tanpa ampun. Takeda Shikake tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah menatap gunung. Setelah beberapa saat, dia melihat Ye Feng dan Su Men berpegangan tangan, mereka berbicara dan tertawa saat turun dari gunung. Kemudian, semua orang melihat wajah Takeda Shikake yang awalnya berwibawa tiba-tiba menyunggingkan senyum menyanjung dan berlari kecil menghampirinya. Tuan Ye, saya terlambat. Saya telah membuat Anda menderita. Semua orang yang hadir saling berpandangan dengan bingung. Mereka baru saja mendengar dari Ishino Yosuke bahwa pemuda itu adalah teman Presiden Yamaguchi Gumi. Namun, dari perilaku Takeda Shikake, sepertinya mereka bukan teman. Itu lebih seperti hubungan antara tuan dan budak. Dan ketika Ye Feng melihat Takeda Shikake, dia juga terkejut. Kenapa kamu di sini? Takeda Shikake tersenyum meminta maaf saat menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah Ye Feng mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ada orang yang benar-benar bodoh sampai mati. Bab 1314. Aku hanya bercanda, kau benar-benar memukulku. Bawa dia ke sini. Takeda Shikake segera memerintahkan bawahannya. Kedua bawahannya segera menyeret Akagi Kazuya. Celepuk. Begitu kedua pria itu melepaskannya, Akagi Kazuya terjatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Ye. Karena terlalu takut, mulutnya tak mendengarkannya. Jangan panggil aku begitu. Aku tidak bisa menerimanya, jawab Ye Feng bercanda. Takeda Shikake dan anggota Yamaguchi Gumi ikut tertawa. Ye. Tuan Ye, sebelumnya aku buta. Kasihanilah. Biarkan aku pergi kali ini. Akagi Kazuya akhirnya berbicara, wajahnya penuh permohonan. Ye Feng menatapnya. Kau bilang sebelumnya kalau aku berhasil meninggalkan Gunung Fuji hari ini, kau akan bunuh diri di depan semua orang. Aku penasaran, apa itu benar? Akagi Kazuya juga mengangkat kepalanya dan menatapnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tuan Ye, tolong ampuni nyawaku. Ye Feng mendengus dingin. Aku paling benci orang yang mengingkari janjinya. Sebagai laki-laki, karena kau sudah mengatakannya, bukankah seharusnya kau menghormatinya? Aku. Akagi Kazuya biasanya berlidah tajam ketika dia mencoba merayu gadis-gadis, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. Ye Feng tak mau repot-repot membuang waktu dengan orang seperti ini. Ia menoleh ke arah Takeda Shikake. Beri dia pisau dan biarkan dia melakukan harakiri. Takeda Shikake merasa kulit kepalanya geli. Tuan Ye benar-benar kejam. Dia bahkan mengucapkan kata harakiri dengan begitu mudahnya. Apa yang disebut harakiri bagi orang Jepang bukan hanya menusukkan pisau ke perut. Pada masa-masa awal, praktik pemotongan perut mengharuskan dibuatnya tanda silang pada perut bagian bawah, yang mengakibatkan organ-organ dalamnya keluar hingga pasien meninggal karena kehilangan banyak darah. Metode pemotongan ini disebut potongan Jumonji. Petik 1. Pada akhirnya, karena terlalu kejam, secara bertahap dibatalkan. Kemudian mereka mengubah metode melakukan harakiri dan membutuhkan bantuan seseorang. Algojo pertama-tama memotong dari kiri ke kanan, lalu orang yang salah akan melakukan pemotongan terakhir. Metode pemotongan perut ini disebut pemotongan kipas. Akan tetapi,
metode manapun yang digunakan, itu sangatlah kejam. Mayoritas orang Jepang sekarang tidak lagi memiliki keberanian seperti masa lalu. Memang agak sulit bagi mereka untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam. Namun, Takeda Shikake mendengarkan kata-kata Ye Feng, dan ia tidak berani menentangnya. Ia segera mengambil pedang dari salah satu bawahannya dan melemparkannya ke kaki Akagi Kazuya. Kamu bisa mengakhirinya sendiri. Aku akan menjadi penengahmu. Akagi Kazuya juga perlahan mengulurkan tangannya. Begitu menyentuh pedang, ia menarik tangannya kembali seolah tersengat listrik. Ia bersujud ke arah Ye Feng dengan panik. Tuan Ye, kumohon, tolong ampuni aku kali ini, kumohon. Ye Feng sudah tidak sabar. Ia melambaikan tangan ke arah Takeda Shikake, karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka kau harus membantunya. Takeda Shikake hanya bisa membungkuk untuk mengambil katana itu. Ia menariknya keluar dengan bunyi dentang, dan katana itu langsung menjadi dingin. Ah! Akagi Kazuya begitu ketakutan hingga ia buang air kecil dan pipis. Untuk sesaat, baunya sangat menyengat. Sumen buru-buru menutup hidungnya dan mundur 2 langkah, lalu menarik lengan baju Ye Feng. Xiao Feng, orang ini hanya bertindak gegabah, dia tidak bersalah atas hukuman mati. Tolong ampuni nyawanya. Takeda Shikake hendak menyerang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sumen, dia langsung berhenti dan menatap Ye Feng. Ye Feng mencubit wajah cantik Sumen. Kamu terlalu berhati lembut, apa kamu tidak tahu rasanya menjadi orang yang menyedihkan? Pasti ada sesuatu yang penuh kebencian padanya. Wajah cantik Sumen langsung memerah ketika dia melakukan tindakan intim seperti itu di depan semua orang, tetapi dia tidak melawan. Ye Feng lalu menatap Akagi Kazuya. Karena Sister Man memohon padamu, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Akagi Kazuya pun buru-buru bersujud kepada Sumen. Saat ini, Sumen bagaikan orang tua yang terlahir kembali di matanya. Pada saat ini, Ye Feng berbicara lagi. Tapi hukuman mati bisa dihindari, tapi hukumannya tidak bisa dihindari. Kurasa kau sudah merayu dan menyakiti banyak gadis dengan mulutmu, kan? Akagi Kazuya buru-buru menundukkan kepalanya, tak berani menatap matanya. Selama bertahun-tahun, ia memang telah menyakiti banyak wanita dengan kefasihannya. Di antara mereka, banyak pria yang sudah menikah dan bahkan gadis di bawah umur. Pernah ada beberapa gadis di bawah umur yang hamil dan dipaksa melakukan aborsi olehnya. Ada pula beberapa orang tua gadis yang datang kepadanya untuk membuat masalah, namun mereka akhirnya diselesaikan olehnya melalui paksaan dan penyuapan. Ye Feng melihat ekspresinya dan tahu tebakannya benar, lalu mendengus dingin. Aku akan memotong lidahmu hari ini. Kita lihat saja bagaimana kau bisa terus merayu orang lain di masa depan. Kali ini, sebelum dia bisa memberi perintah lain, Takeda Shikake sudah berjalan mendekat dan memotong lidah Akagi Kazuya. Ah! Akagi Kazuya juga menutup mulutnya, dan darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Para turis yang ada di sekitar menjadi takut setengah mati melihat pemandangan ini. Beberapa orang yang lebih pemalu bahkan langsung mengompol di celana. Ketika mereka menatap Ye Feng lagi, mereka seperti sedang melihat setan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki yang tampak seperti anak baik hati di sebelah rumah, akan bersikap begitu kejam. Saat itu, Ye Feng menatap Takeda Shikake dengan tak percaya. Aku cuma bercanda, kau benar-benar menyerangnya. Bukankah kau terlalu kejam? Takeda Shikake tercengang. Bukankah Tuan Ye mencoba mengalihkan kesalahan terlalu jelas? Anda tidak mengenali orang lain setelah Anda memakai celana. Meskipun depresi, ia tetap menerima kesalahannya. Ya. Ini semua salahku. Aku salah paham, Tuan Ye. Ye Feng memelototinya dengan nada menyalahkan. Lalu kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa dia ke rumah sakit dan minta maaf padanya dengan benar. Takeda Shikake buru-buru menyetujui dan memerintahkan bawahannya untuk mengirim Akagi Kazuya ke rumah sakit. Ishino Yosuke yang berdiri di samping melihat semua ini, dan hatinya mulai gelisah. Dapat dilihat bahwa presiden mereka benar-benar takut kepada Tuan Ye. Siapa pemilik sebenarnya Yamaguchi Gumi? Karena Takeda Shikake baru saja mengambil alih Yamaguchi Gumi, dia masih memiliki banyak hal yang harus ditangani. Setelah bertukar beberapa kata dengan Ye Feng, dia mengambil inisiatif untuk pergi. Ye Feng dan Sumen bermain di gunung sebentar sebelum meninggalkan gunung dan mencari restoran untuk makan. Xiao Feng, aku sudah menyelesaikan urusanku di Jepang. Aku akan memesan tiket pesawat kembali ke Tiongkok besok pagi. Sambil makan, Sumen bercerita tentang jadwalnya kepada Ye Feng. Kau sudah dapat klien besar itu. Ye Feng tentu saja bertanya tentang pria yang dilihatnya di Cafe Ono. Sepertinya namanya Takeshi. Sumen langsung menutup mulutnya dan tertawa. Ketika dia melihatmu memamerkan kekuatanmu hari itu, dia sudah ketakutan setengah mati.
Dia menandatangani kontrak denganku hari itu. Bahkan, dia merekomendasikan beberapa klien besar. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Petik 2. Ye Feng meletakkan sumpitnya dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Orang itu tidak mengganggumu lagi setelah itu, kan? Senyum nakal terpancar di mata Su Men. Kalau aku bilang dia masih terus menggangguku, kamu bakal marah, kan? Bibir Ye Feng melengkung. Aku tidak akan marah, tapi aku akan membuatnya menghilang dari muka bumi ini. Meskipun tidak ada kemarahan di wajahnya, ada niat membunuh dalam kata-katanya. Bab 1315. Seorang ahli manajemen waktu. Su Men tahu dia tidak bercanda dan buru-buru berkata serius. Aku cuma bercanda. Aku belum melihatnya sejak kita menandatangani kontrak. Ye Feng memelototinya dengan marah. Lebih baik begini saja, kalau tidak, aku tidak akan memaafkannya. Su Men berpura-pura marah dan memalingkan muka. Aku bukan orangmu. Apa hakmu ikut campur urusan pribadiku? Ye Feng menatapnya tajam. Aku ingin ikut campur, dan kukatakan dengan jelas, selama kau belum mendapat izinku, kau tidak boleh berinteraksi dengan pria lain di luar pekerjaan. Su Men hampir mati karena marah. Bukankah kau terlalu sombong? Bagaimana mungkin ada orang sepertimu? Kau punya begitu banyak wanita di sisimu. Kenapa aku tidak bisa punya pria di sisiku? Ye Feng mengambil sesendok makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia berkata dengan yakin, aku adalah aku, kamu adalah kamu, kita tidak bisa mencampur adukkan keduanya. Kalian mengizinkan pejabat negara membakar, tapi rakyat biasa tidak boleh menyalakan lampu. Terserah katamu. Singkatnya, kalian tidak bisa. Kalau tidak percaya, silakan coba. Kamu Feng. Pelankan suaramu, aku bisa mendengarmu. Su Men memelototinya dengan marah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia menunjukkan ekspresi yang seolah telah melihat segalanya. Oh, aku mengerti sekarang. Kau tidak berencana menahanku, kan? Ya, apakah kamu bersedia menjadi simpanan? Ye Feng tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk dan mengakuinya. Aku rela kepalamu. Jika nona muda ini ingin menjadi istri utama, aku tidak akan pernah menjadi istri sampingan. Su Men segera mengangkat kepalanya dengan bangga. Ini mudah ditangani. Bisakah istana utama melakukannya secara bergiliran? Ketika saatnya tiba, aku akan mengumpulkan kalian semua dan semua orang akan memilih. Yang memiliki suara terbanyak akan menjadi pangeran pertama. Masa jabatannya adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, akan ada pemilihan baru. Ye Feng menjelaskan rencananya. Baiklah, kau sudah memikirkan ini. Katakan dengan jujur, berapa banyak wanita yang kau miliki sekarang? Su Men langsung memelototinya dengan marah. Baiklah. Biar kupikirkan dulu. Ye Feng segera mengangkat kepalanya dan merenung. Jangan dipikirkan. Kamu harus segera menjawab, ancam Su Men dengan wajah galak. Saya benar-benar harus memikirkannya karena terlalu banyak. Saya khawatir saya akan melewatkannya. Pergi ke neraka. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sebentar, Ye Feng pergi membayar tagihan dan kemudian mengantar Su Men kembali ke hotel. Kau tidak akan mengundangku. Ye Feng bersandar di mobil dan bercanda. Kau hanya akan duduk. Apa kau tidak akan melakukan hal lain? Su Men sudah lama melihat isi pikiran kecilnya dan mengungkapkannya tanpa memberinya muka. Ye Feng tidak keberatan, dia hanya terkekeh. Kalau kau ingin aku melakukan hal lain, aku bisa membantumu. Aku ingin kau segera menghilang dari pandanganku. Su Men mengayunkan tinjunya yang kecil ke arahnya. Lalu sebelum kau pergi, bisakah kau memberiku ciuman perpisahan, kata Ye Feng sambil mendekatkan mulutnya. Dasar bajingan kecil. Su Men mengecup pipinya pelan sebelum berbalik dan memasuki hotel. Ye Feng menatap punggungnya dan menyentuh wajahnya, seringai muncul di wajahnya. Wanita, kau bermain api. Saat itu, ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Xia Qiu yang menelepon. Ye Feng, sudah selesai. Aku sudah sampai di lokasi yang disepakati. Kapan kamu bisa datang? Oh, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Ye Feng segera masuk ke mobil dan bergegas menuju kencan berikutnya. Ketika dia tiba di tempat pertemuan dengan Xia Qiu, dia melihatnya mengenakan gaun putih dan topi matahari putih, menunggu di pinggir jalan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat roknya dan membuatnya terasa seolah-olah dia melayang di udara. Xia Qiu dan Su Men hanyalah dua tipe orang yang berbeda. Baik dari penampilan maupun bentuk tubuh Su Men, ia sangat seksi. Tatapannya saja dapat membangkitkan fantasi tak terbatas seorang pria. Xia Qiu, di sisi lain, justru sebaliknya.
Ia memancarkan aura abadi yang segar dan halus dari dalam keluar, seolah-olah memiliki pikiran jahat tentangnya adalah sebuah penghujatan. Sebelum mobilnya bisa mendekat, Xiaqiu melihatnya dan melambai padanya. Kakak Hong tidak datang hari ini. Ye Feng menghentikan mobil di sampingnya dan melihat ke belakangnya. Dia ingin ikut, tapi aku tidak mengizinkannya. Xiaqiu mengambil inisiatif untuk duduk di kursi penumpang. Aku mengerti. Apa kau tidak ingin menghabiskan waktu berdua saja denganku? Saat Ye Feng mengatakan ini, ia merasa dirinya agak brengsek. Dia baru saja selesai menggoda CEO Su yang hebat, dan sekarang dia menggoda selebritas Xia yang hebat. Dia ahli dalam manajemen waktu. Xiaqiu tersipu mendengar ejekannya. Jangan bicara omong kosong. Intinya, ini terutama karena dia terlalu banyak bicara. Aku ingin kedamaian dan ketenangan. Aku mengerti. Kau hanya ingin dekat denganku. Ye Feng sengaja memutarbalikkan maksudnya. Kamu, bukan kedekatan yang kamu bicarakan. Tapi ketenangannya, Xiaqiu buru-buru mengoreksinya. Tidak apa-apa. Tidak ada konflik sama sekali. Kita akan lebih dekat setelah kamu selesai. Ye Feng mulai bermain permainan kata dengannya. Orang jahat. Xiaqiu buru-buru memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kata Ye Feng sambil menyalakan mobil. Ayo makan dulu. Aku agak lapar. Pekikan. Kaki Ye Feng gemetar, dan dia menginjak rem secara tidak sengaja. Makan. Makan. Xiaqiu menatapnya dengan bingung. Ya, ada masalah. Ye Feng mengusap perutnya yang buncit. Ia benar-benar merasa agak kenyang sekarang. Ahem, enggak apa-apa, aku juga lapar. Dia tertawa datar dan meneruskan menyalakan mobilnya. Senang rasanya memiliki lebih banyak wanita, tetapi sedikit melelahkan. Terkadang, ia ingin sekali belajar dari pakar manajemen waktu di Provinsi Taiwan. Bagaimana ia bisa mengatur waktunya dengan tertib? Tuan muda Ye tidak punya pilihan selain makan siang dengan selebriti Xia. Saat dia keluar dari restoran, dia merasa perutnya seperti akan meledak. Karena tidak ingin mengecewakan Xiaqiu, dia menikmati makanan tadi, tetapi kenyataannya, dia sangat kesakitan. Katakan padaku, apa lagi yang kau inginkan sekarang? Aku akan memuaskanmu hari ini. Ye Feng memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia berbalik dan bertanya pada Xiaqiu. Aku tidak punya rencana khusus. Kita jalan-jalan saja. Aku sudah lama di Jepang dan menginap di hotel. Aku belum pernah benar-benar keluar untuk bermain. Xiaqiu memiringkan kepalanya dan menyarankan. Ye Feng berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ide. Haruskah aku mengajakmu mencari harta karun? Berburu harta karun. Di mana kita bisa menemukan harta karun itu? Xiaqiu bingung. Kau tidak tahu kalau Jepang penuh dengan harta karun. Kemungkinan besar kau bisa menemukan harta karun yang tak ternilai harganya jika kau menundukkan kepala, kata Ye Feng misterius. Omong kosong, bagaimana mungkin? Xiaqiu tidak bersalah, tapi itu tidak berarti dia bodoh. Kau tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu aku akan mengambilkan harta karun untukmu dulu dan membiarkanmu melihatnya baik-baik, kata Ye Feng sambil mengaktifkan pemindaian mendalamnya. Bab 1316. Pernahkah Anda mendengar upacara Agung Yongle? Setelah peningkatan, jangkauan pemindaian dapat diperluas hingga 1000 meter. Informasi semua benda dalam radius 1000 meter ditampilkan di depan Ye Feng. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Ye Feng memegang tangan lembut Xiaqiu dengan sangat alami. Xiaqiu secara naluriah meronta, tetapi pria itu memeluknya erat-erat. Ia takut akan membuatnya tidak senang jika ia terus meronta, jadi ia akhirnya menyerah, tetapi wajahnya sudah memerah. Ye Feng menariknya dan tak lama kemudian, mereka melihat sebuah toko buku tua di sudut jalan. Inikah harta karun yang kamu bicarakan? Xiaqiu memandangi toko buku yang kumuh itu. Pintunya tidak besar dan luasnya hanya belasan meter persegi. Bahkan papan namanya pun telah memudar di bawah terik matahari. Dari sudut pandang manapun, toko itu tidak tampak seperti berisi harta karun. Gadis kecil, jangan tertipu oleh penampilan, kata Ye Feng seperti orang tua, sebelum menariknya ke toko buku bekas. Mula-mula ia berpura-pura berjalan mengelilingi rak buku, lalu mengambil 2 buku dari lapisan tengah. Kedua buku itu agak usang, dan halamannya agak menguning. Sampulnya sudah lama hilang, dan bisa dibilang tampak sangat menyedihkan. Ye Feng bahkan tidak repot-repot melihatnya dengan saksama. Ia membawa kedua buku itu ke kasir. Berapa harga kedua buku ini? Bosnya hanya mengangkat kepala dan meliriknya sebelum mengajukan penawaran. $50.000 Jepang. $50.000 Jepang setara dengan sekitar 2.600 RMB, jadi tidak mahal.
Namun Ye Feng masih bernegosiasi dengannya untuk waktu yang lama dan akhirnya membelinya seharga 40.000 dolar Jepang. Xia Qiu menatap miliarder yang memiliki aset ratusan miliar dolar dan sedang menawar beberapa ratus dolar dengan seseorang. Tiba-tiba ia merasakan firasat yang tak terlukiskan. Adegan ini terlalu lucu. Setelah Ye Feng membayar tagihan, dia segera menariknya keluar dari toko buku. Apakah ini harta karun yang kau bicarakan? Xia Qiu memandang kedua buku di tangannya dengan jijik. Buku-buku itu sudah sangat tua dan tidak terlihat seperti harta karun. Kau tidak mengerti. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang upacara Yongle. Ye Feng sengaja membuatnya penasaran. Upacara Agung Yongle. Kurasa aku pernah mendengar namanya, tapi aku tidak yakin apa sebenarnya itu, jawab Xia Qiu jujur. Upacara Agung Yongle ini disusun oleh Zudi, Kaisar Ming. Buku ini terdiri dari 22.877 volume dan sekitar 370 juta kata. Buku ini merupakan kumpulan 7.000 hingga 8.000 buku kuno. Namun, ada kehilangan di setiap dinasti, terutama di akhir dinasti Qing. Hingga saat ini, kurang dari 4% dari buku-buku tersebut yang masih ada. Ye Feng menjelaskan dengan tenang, Xia Qiu juga mendengarkan dengan penuh minat. Sebelumnya, sebuah balai lelang di Paris melelang 2 volume buku Yongle. Upacara dan akhirnya menjualnya dengan harga selangit sebesar 6,4 juta euro. Ketika Xia Qiu mendengar angka ini, dia begitu terkejut hingga lidahnya keluh. 6,4 juta euro setara dengan sekitar 65 juta yuan. Ini adalah harga selangit yang tak terbayangkan. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dari kata-kata Ye Feng. Maksudmu, kedua buku ini? Upacara Yongle. Ya, ini dua. Ye Feng terdengar sedikit bersemangat saat berbicara. Awalnya, dia hanya tidak sengaja menanam pohon willow, tetapi dia tidak menyangka akan bisa mendapatkan hasil panen sebesar itu di tempat seperti itu. Xia Qiu menutup mulutnya karena terkejut. Ia menatap kedua buku tua itu, lalu menatap Ye Feng. Jika bukan Ye Feng yang mengatakan ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa kedua buku ini bernilai puluhan juta HCD. Bahkan jika Ye Feng yang mengatakannya, dia tetap skeptis. Hal utamanya adalah ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ye Feng baru saja masuk ke toko buku dan mengambil 2 buku, dan keduanya bernilai puluhan juta. Bukankah ini agak berlebihan? Ye Feng melihat bahwa wanita itu tidak mempercayainya. Ia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kau tidak mempercayaiku. Jika kau kenal seorang ahli di bidang ini, kau bisa meminta mereka untuk menilainya. Xia Qiu teringat sesuatu. Saya sedang syuting drama periode dan tim produksi menyewa konsultan. Kudengar dia profesor di Departemen Arkeologi Universitas Yanjing. Saya bisa meminta sarannya. Setelah berkata demikian, dia pun tak sabar mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sang profesor. Ye Feng tidak menghentikannya. Jika dia bisa menggunakan profesor Universitas Yanjing ini untuk menyebarkan berita ini, pengaruh paviliun daun maple akan meningkat pesat. Tentu saja, prasyaratnya adalah sang profesor haruslah seseorang yang tahu apa yang baik. Xia Qiu segera melakukan panggilan video ke profesor itu. Tak lama kemudian, seorang wanita tua berambut putih muncul di video. Wajahnya tampak heroik, dan jelas terlihat bahwa ia sulit bergaul. Halo, Guru Su. Apakah Anda masih ingat saya? Xia Qiu segera menyapa profesor itu dengan ramah. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Kau gadis yang sangat pintar. Aku sangat menyukaimu. Profesor Su tersenyum tulus. Jelas sekali dia sangat menyukai Xia Qiu. Saya belajar banyak dari Anda selama itu. Saya selalu mengagumi Anda. Mulut manis Xia Qiu membuat Profesor Su tersenyum. Xiao Xia, kenapa kau mencariku hari ini? Kalau ada apa-apa, bilang saja. Aku masih sibuk di sini. Profesor Su tampak seperti wanita tua yang terus terang dan bertanya langsung. Begini, Guru Su. Teman saya menemukan 2 buku di Jepang. Katanya itu seperti upacara Agung Yongle. Bisakah Anda memeriksanya dan memastikannya benar, kata Xia Qiu sambil mengarahkan kamera ke 2 buku di tangan Ye Feng. Upacara Agung Yongle. Berapa uang yang temanmu keluarkan untuk membelinya? Tanya Profesor Su sambil mengambil kacamata presbiopinya dari meja. Kurasa dia menghabiskan 2000 RMB. Xia Qiu mengatakan yang sebenarnya. Profesor Su tertawa mendengarnya. Temanmu pasti membeli yang palsu, sekarang setiap upacara Agung Yongle diterbitkan, pasti akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Harganya selangit. Bagaimana bisa dibeli dengan 2000 yuan? Tambahkan 4 angka 0 lagi di akhir. Petik 1. Xia Qiu menutup mulutnya dan tertawa. Itulah yang kukatakan padanya, tapi dia sangat percaya diri.
Tolong bantu dia melihatnya agar dia bisa belajar lebih rendah hati di masa depan. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia tidak senang dan mulai mengancamnya dengan tatapannya. Xia Qiu tidak takut, malah melambaikan tangan kecilnya ke arahnya. Tampaknya dengan dukungan Profesor Su, dia tidak perlu takut pada apapun. Meskipun Profesor Su merasa itu tidak dapat diandalkan, dia tetap memperhatikan telepon itu dengan saksama demi Xia Qiu. Awalnya dia agak ceroboh, tetapi setelah melirik beberapa kali, ekspresinya berubah serius. Xiao Xia, dekatkan ponselmu. Suaranya bergetar, jelas sedikit bersemangat. Xia Qiu bisa mendengar sesuatu yang aneh dalam suaranya dan buru-buru mengambil telepon itu lebih dekat. Buka dan biarkan aku melihat bagian pengikatnya lagi. Coba aku lihat kertasnya lagi. Profesor Su terus menginstruksikannya, dan suaranya semakin bersemangat. Akhirnya, ia jatuh kembali ke kursi, matanya menatap kosong. Guru Su, apakah Anda baik-baik saja? Xia Qiu terkejut melihatnya seperti ini. Mungkinkah Guru Su marah setelah melihat kepalsuan ini? Kalau begitu, dia pasti bersalah. Setelah sekian lama, Profesor Su perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kamera. Xiao Xia, apa pekerjaan temanmu? Bab 1317. Apakah kedua buku ini benar-benar upacara Agung Yongle? Dia mahasiswa. Sepertinya tidak sepenuhnya benar. Pedagang. Sepertinya tidak. Dokter. Seharusnya tidak. Xia Qiu memiringkan kepalanya dan merenung cukup lama, tetapi dia tidak bisa memberikan deskripsi yang akurat kepada Ye Feng. Orang ini tampaknya mempunyai banyak identitas, tetapi dia tidak dapat mengetahui yang mana pekerjaan utamanya. Profesor Su agak bingung. Ia buru-buru mengangkat tangan untuk menyela. Kita tidak usah bahas ini dulu. Suruh temanmu membawa kedua buku ini kembali ke Tiongkok, apapun yang terjadi. Xia Qiu terkejut. Guru Su, maksudmu, apakah kedua buku ini benar-benar upacara Agung Yongle? Profesor Su mengangguk yakin. Saya sangat yakin kedua buku ini adalah upacara Yongle yang asli. Xia Qiu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Benarkah itu? Ye Feng benar-benar membeli kurang dari upacara Agung Yongle lebih besar dari. Xiao Xia, temanmu sungguh beruntung. Dia benar-benar menemukan harta karun yang langka. Dia sungguh beruntung. Profesor Su masih mendesah. Xia Qiu ingin sekali memberitahunya bahwa Ye Feng tiba-tiba masuk ke toko buku bekas dan mengambil dua buku ini dari rak. Namun, ia takut Guru Su akan takut. Lagi pula, itu terlalu sulit dipercaya. Akhirnya, ia memilih untuk diam. Ia kemudian mengobrol sebentar dengan Profesor Su dan berjanji akan membiarkannya membaca buku itu terlebih dahulu setelah kembali ke Tiongkok. Baru setelah itu ia menutup telepon. Bagaimana? Apa aku benar? Beraninya kau menanyaiku? Ye Feng memelototinya dengan marah. Bagaimana kamu melakukannya? Xia Qiu menatapnya dengan bingung. Bukankah sudah kubilang? Jepang penuh dengan harta karun. Cek, lupakan saja. Xia Qiu jelas tidak mempercayainya. Orang Jepang bukan orang bodoh. Jika ada harta karun di mana-mana, mengapa kedua orang Cina itu memungutnya? Kamu masih tidak percaya padaku? Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Ye Feng lalu mengendarai mobil dan membawa Xia Qiu untuk mencari-cari tanpa tujuan. Di bawah pemindaian mendalamnya, tidak ada harta karun yang bisa disembunyikan. Setelah mencari selama setengah jam, ia menemukan beberapa barang antik lagi, tetapi harganya hanya beberapa juta yuan. Barang-barang itu tidak dapat dibandingkan dengan upacara Agung Yongle. Meski begitu, Xia Qiu masih tertegun. Dulu ia berpikir bahwa industri hiburan sudah sangat menguntungkan. Misalnya, ia bisa menghasilkan puluhan juta hanya dalam 2 hingga 3 bulan syuting. Ini mungkin uang yang tidak akan pernah bisa diperoleh oleh banyak orang biasa seumur hidup mereka. Dia selalu merasa tidak aman memegang uang tersebut di tangannya, jadi dia sering beramal. Tetapi sekarang, dibandingkan dengan Ye Feng, dia akhirnya mengerti apa artinya mengambil uang. Hanya dalam waktu singkat, ia telah mendapatkan sebuah barang antik senilai jutaan. Jika dua buku dari upacara Agung Yongle disertakan, totalnya mencapai 50 hingga 60 juta. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencubit dirinya sendiri diam-diam untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Sakit sekali. Sepertinya dia tidak sedang bermimpi. Ye Feng melihat tindakan lucunya dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera menghentikan mobilnya. Dia berbalik dan melihat pasar makanan laut. Ayo masuk dan lihat. Sambil berbicara, dia keluar dari mobil terlebih dahulu. Pasar makanan laut.
Apa kau mencoba mencari harta karun di sini? Mustahil, kan? Xia Qiu menatapnya kosong. Meskipun dia menemukan beberapa harta karun yang berharga sepanjang perjalanan bersamanya, harta karun itu semuanya telah dibawa ke toko buku bekas dan toko barang antik. Sekarang, dia pergi ke pasar makanan laut untuk mencari harta karun. Harta karun apa saja yang ada di tempat seperti itu? Sudah kubilang, Jepang itu kaya akan emas. Ye Feng tersenyum penuh arti sambil berbalik dan memasuki pasar makanan laut. Xia Qiu mengikutinya tanpa daya, tetapi dia tidak percaya bahwa dia bisa menemukan harta karun di tempat seperti itu. Pasar makanan laut itu sangat besar, dan orang-orang tak bisa melihat ujungnya. Ada banyak kios makanan laut di dalamnya. Begitu mereka masuk, mereka bisa mencium aroma makanan laut yang menyengat. Xia Qiu menahan keinginan untuk muntah. Ia segera memencet hidungnya dan mengikuti di belakang Ye Feng. Ye Feng berjalan mengelilingi pasar tanpa tujuan dan berhenti di depan salah satu kios. Makanan laut di toko ini sangat kaya. Kepiting, lobster, ikan laut, kerang. Semuanya tersedia. Bosnya adalah seorang pria berusia 40-an. Ia tidak berinisiatif menyapa mereka berdua. Ia malah sedang menonton video di ponselnya. Ye Feng melirik layar ponselnya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Bos ini sedang menonton serial TV Cina, dan itu adalah drama Jepang anti-Jepang. Pemeran utama pria itu terbang di angkasa. Di tengah penerbangan, ia masih bisa berputar 360 derajat di udara untuk menghindari peluru. Xia Qiu juga menyadarinya, dan wajahnya tak kuasa menahan diri untuk memerah. Dulu memang banyak sekali drama semacam itu yang datang padanya dengan tawaran harga yang sangat tinggi, namun pada akhirnya ia tolak semuanya. Dia merasa bahwa menggunakan metode ini untuk mempermalukan musuhnya juga merupakan penghinaan terbesar bagi dirinya sendiri. Meskipun dia tidak memiliki banyak rasa misi, setidaknya dia tidak dapat menggunakan metode ini untuk menghina para penonton dan para martir yang gugur. Oleh karena itu, ketika dia melihat orang Jepang menonton drama anti-Jepang, dia merasa malu terhadap para sutradara dan aktor. Meskipun Ye Feng dan Xia Qiu merasa canggung, mereka tetap mengagumi kemurahan hati bos ini. Ia masih bisa tertawa melihat orang-orangnya sendiri dipermalukan seperti ini. Namun, pada saat itu, sang bos tiba-tiba menoleh dan tersenyum kepada bos wanita itu. Orang-orang Tionghoa ini sungguh lucu. Mereka tidak bisa mengalahkan musuh, tetapi mereka malah menggunakan cara ini untuk menjelek-jelekkan mereka. Apakah ini yang mereka sebut raungan tak kompeten? Bos wanita itu sedang memancing udang karang mati dengan jaring. Mendengar kata-kata suaminya, ia tertawa. Bagaimana mungkin kamu masih menonton serial TV yang begitu menghina? Bos itu tersenyum acuh tak acuh. Senang rasanya melihat orang lemah seperti mereka merintih. Sayang sekali aku tidak lahir beberapa dekade lebih awal. Kalau tidak, aku bisa saja pergi ke Cina untuk bersenang-senang. Kalau aku ingat para pria itu berlutut dan memohon, dan para wanita di bawah mereka. Bos wanita itu tiba-tiba melemparkan udang mati ke arahnya. Apa salahnya wanita di bawah? Lanjutkan. Bosnya terbatuk canggung. Aku cuma bercanda. Aku tidak tertarik pada wanita Cina. Mereka semua terlihat seperti babi. Bagaimana mungkin mereka secantik wanita Jepang kita? Anak muda, benarkan? Kalimat terakhirnya ditujukan kepada Ye Feng, yang jelas-jelas memperlakukannya sebagai orang Jepang. Ye Feng meletakkan tangannya di bahu Xia Qiu. Kami orang Tionghoa, lihat kami perempuan Tionghoa dan perempuan Jepangmu, siapa yang lebih mirip babi? Bos dan bos wanita itu tercengang. Mereka tidak menyangka kedua pemuda di hadapan mereka adalah orang Tionghoa. Sang bos tanpa sadar melirik ke arah istrinya, lalu mendongak ke arah Xia Qiu, ekspresinya canggung sekali. Bab 1318. Bisakah aku mengubah binatang menjadi manusia hanya dengan mengatakan beberapa kata? Bos wanita itu yang pertama bereaksi. Ia langsung tersenyum dan berkata, Pak, saya benar-benar minta maaf. Suami saya hanya bercanda. Dia memang orang yang tidak bisa diam. Xia Qiu, yang berdiri di samping mereka, berkata dengan wajah dingin, masa lalu itu membawa bencana besar bagi kami, orang Tiongkok. Tidak apa-apa kalau kalian tidak tahu cara merenungkan diri, tapi bagaimana kalian bisa bercanda tentang hal seperti itu? Apa kalian masih punya rasa kemanusiaan? Bos wanita itu berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Wajah bos sudah muram. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Kalau kau bersikeras menganggapnya serius, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Xia Qiu sangat marah hingga tertawa. Apa maksudmu dengan santai? Hal tidak manusiawi seperti ini malah membuatmu mengatakannya dengan begitu bermartabat. Kau bahkan tidak punya dasar sebagai manusia. Bosnya berdiri dengan cepat dan memelototinya. Baka,
siapa yang kau bilang tidak punya batas? Katakan lagi kalau kau punya nyali. Melihat pertengkaran itu, banyak orang yang tengah berbelanja di pasar berkerumun untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah mengetahui alasan konflik tersebut, semua orang mengarahkan senjata mereka ke Ye Feng dan Xia Qiu. Kalian berdua orang Tionghoa itu terlalu rapuh, iya. Dia cuma bercanda. Kenapa kamu menanggapinya begitu serius? Benar. Kalian satu-satunya yang menghina kami orang Jepang dengan serial TV kalian, tapi kalian tidak mengizinkan kami bercanda. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Jepang tidak seperti Tiongkok. Kita punya kebebasan berpendapat. Kita tidak bisa terus-terusan berkomentar hanya karena ada yang mengatakan sesuatu yang salah, kan? Apa maksudmu dengan mengatakan hal yang salah? Aku tidak suka mendengar ini. Bos benar. Wanita Tiongkok memang tidak secantik wanita Jepang kita. Xia Qiu langsung marah dengan sekelompok orang ini dan hendak membantah. Saat itu, Ye Feng mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sudah, ayo kita beli makanan laut. Xia Qiu menatapnya tak percaya. Kenapa kau tidak membela Tiongkok di saat seperti ini? Kenapa kau membeli makanan laut? Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum. Beberapa kata dariku bisa mengubah binatang buas menjadi manusia. Lalu mengharapkan mereka bertobat dan bertobat. Itu cuma buang-buang air liur. Setelah berkata demikian, ia pun berjongkok dan mulai memilih makanan laut. Xia Qiu menatapnya kosong, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia selalu memperlakukannya seperti pahlawan, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu saat menghadapi masalah besar seperti itu. Dia merasakan gambaran kepahlawanan di hatinya hancur sedikit demi sedikit. Hatinya sakit ketika air mata mengalir di pipinya. Pemilik kios dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun memperlihatkan pandangan menghina di mata mereka. Lihat, semua pria di Tiongkok begitu pengecut. Mereka bahkan tidak sebaik wanita. Pantas saja mereka ditaklukkan oleh sejuta orang Jepang saat itu. Ye Feng tidak peduli dengan ekspresi mereka. Ia mengeluarkan kerang seberat sekitar 6 hingga 7 pon dari tangki air. Bos, berapa harga satu jin kerang ini? 1000 koin Jepang per kati. Bos segera mengutip harga. Orang-orang yang sering mengunjungi pasar makanan laut semuanya memiliki senyum aneh di wajah mereka. Kerang jenis ini biasanya berharga sekitar 100 koin Jepang per kati. Bosnya jelas-jelas mempersulitnya. Namun Ye Feng tampaknya tidak menyadarinya. Ia menyerahkan kerang itu. Itu cukup murah. Aku mau kerang ini, bantu aku menimbangnya. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir tidak dapat menahan tawa. Pihak lain menagihnya 10 kali lipat harga, dan dia malah bilang harganya cukup murah. Bukankah dia bodoh? Ternyata pria China ini tidak hanya pengecut, tetapi juga bodoh. Saat semua orang menatap Ye Feng, tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan. Pemiliknya menaruh kerang itu di timbangan dan menimbangnya. 6 kati dan 5 tael. Aku akan memberimu 6 kati. Beri aku 6.000 dolar Jepang saja. Petik 2. Ye Feng mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan tidak lupa berkata. Semua orang tertawa lebih keras. Dia sudah menagih begitu banyak uang, dan dia masih berterima kasih kepada mereka. Orang seperti ini sudah dijual dan tetap saja membayarnya. Sang bos memasukkan kerang itu ke dalam tas dan menyerahkannya. Ia hendak mengambil uang itu dengan tangannya yang lain. Namun Ye Feng tiba-tiba menarik tangannya dan bertanya, jika ada mutiara di kerang ini, siapa yang akan mengambilnya? Mendengar ini, pemiliknya menatapnya seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Ini hanya kerang biasa, bukan kerang mutiara. Bagaimana mungkin ada mutiara di dalamnya? Namun Ye Feng menatapnya dengan keras kepala. Maksudku, jika kita menemukan mutiara di dalamnya, siapa pemiliknya? Bos tersenyum dan menggelengkan kepala. Bayar saja, aku akan memberimu barangnya. Kerang ini milikmu. Apapun yang kau temukan di dalamnya, itu milikmu. Aku janji tidak akan berkelahi denganmu. Jangan khawatir. Baru setelah itu Ye Feng merasa lega. Ia menyerahkan uang itu kepada si pengemis dan mengambil kerang itu. Bolehkah aku meminjam alatmu? Aku ingin membukanya sekarang. Bagaimana kalau ada mutiara di dalamnya? Sang bos tak menyembunyikan senyum mengejeknya. Anak muda, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Kalau ada mutiara di kerang ini, aku akan memakannya beserta cangkang dan dagingnya. Meski berkata demikian, dia tetap menyerahkan sepasang tang. Ye Feng mengambil tang dan mulai memainkannya. Orang-orang yang menonton acara itu mengobrol dan tertawa. Orang Tionghoa ini benar-benar menarik. Dia benar-benar ingin mendapatkan mutiara dari sini. Aku hampir tertawa. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Ini kan cuma kerang biasa. Kok bisa ada mutiaranya? Kurasa dia tergila-gila ingin kaya, kan? Dia cuma orang gila.
Sirkuit otak orang Tiongkok benar-benar aneh, hahaha. Tepat ketika semua orang mengejeknya dengan kata-kata kasar, Ye Feng sudah membuka setengah kerang. Ia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat mereka. Aku merasa ada mutiara di dalamnya, dan itu mutiara yang tak ternilai harganya. Siapa yang mau sekarang? Aku akan menjualnya kepadamu seharga 10.000 koin Jepang. Mendengar kata-katanya, semua orang tertawa makin keras. Hahaha, apa orang Tionghoa ini pikir kita bodoh? Siapa yang akan percaya omong kosongnya? Hehe. Omong kosong macam ini cuma bisa bikin orang Cina ketipu. Kami orang Jepang gak sebodoh kamu. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bagaimana kamu tahu ada mutiara di dalamnya? Kamu tidak profesional dalam berbohong. 10.000 dolar Jepang. Aku bahkan tidak mau 100 yuan. Semua orang merasa kecerdasan mereka telah dihina, dan mereka langsung mengejek Ye Feng. Xia Qiu yang menonton dari samping merasa semakin kesal. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Ye Feng. Mengapa dia melakukan hal konyol seperti itu? Di manakah laki-laki bijak, pemberani, dan tenang di masa lalu? Ye Feng melihat semua orang menolaknya, ia hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Karena tidak ada yang mau membelinya, lupakan saja, aku akan menyimpannya sendiri. Sambil berbicara, ia membuka kerang itu sepenuhnya. Semua orang memandang dengan senyum mengejek. Lalu, senyum mereka pun membeku. Sebenarnya ada mutiara di dalam kerang itu. Bab 1319. Mutiara bercahaya malam ini milikku, kembalikan padaku dengan cepat. Mutiara itu seukuran kacang kenari, dan warnanya ungu psikedelik. Karena pencahayaan redup di pasar makanan laut, mutiara itu memancarkan lingkaran cahaya redup. Penonton langsung tersentak. Ya Tuhan, dia benar-benar menemukan mutiara. Bukan, ini bukan mutiara biasa. Ini, apakah ini mutiara bercahaya? Ya, mutiara ini sepertinya bisa bersinar. Bukankah ini terlalu indah, mutiara bercahaya malam? Seharusnya sangat berharga, kan? Apa maksudmu sangat berharga? Ini benar-benar harta yang tak ternilai, ya ampun, keberuntungan pemuda ini sungguh luar biasa. Semua orang yang hadir merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Xia Qiu dan pemiliknya serta istrinya juga menatap mutiara bercahaya itu dengan mulut ternganga. Dia benar-benar membiarkan orang ini mendapatkan mutiara, dan itu adalah mutiara bercahaya malam yang tak ternilai harganya. Sungguh ajaib. Ada juga beberapa orang yang tahu apa yang baik untuk mereka. Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba berkata, keluarga saya berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Saya bisa memberitahu semua orang bahwa mutiara bercahaya sebesar itu bernilai setidaknya 2 miliar dolar Jepang. Hua. Begitu dia mengatakan ini, suasana langsung heboh. Meskipun mereka semua tahu bahwa mutiara bercahaya malam ini mahal harganya, mereka tidak menyangka nilainya begitu mahal. Bukankah itu berarti bahwa dengan mutiara bercahaya malam ini, itu setara dengan memiliki kemuliaan dan kekayaan seumur hidup? Selama mereka tidak menghambur-hamburkan uang, apalagi seumur hidup, kemungkinan besar anak cucu mereka akan menikmati kekayaan yang tak terbatas. Memikirkan hal ini, mata semua orang memanas dan bahkan sedikit gila. Anak muda, bukankah kau bilang ingin menjual kerang ini, 10.000 dolar Jepang? Aku akan membelinya, aku akan membelinya. Apa yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar menganggapnya bodoh? Ada mutiara bercahaya malam di dalamnya, dan kau mau membelinya seharga 10.000. Aku akan membayarnya. 100.000. Petik 2. Saya akan membayar 200.000 yuan. 300.000. Kerumunan yang sebelumnya mengejek Ye Feng segera mulai memperebutkannya. Ye Feng menatap wajah-wajah serakah orang-orang ini dan mencibir, kalian pikir aku bodoh. Mutiara cahaya malam hanya bernilai beberapa ratus ribu koin Jepang. Semua orang merasa sedikit kesal setelah ditegurnya, tetapi mereka lebih menyesal. Kalau saja mereka tahu di dalamnya ada mutiara cahaya malam, mereka pasti akan membelinya berapapun uang yang mereka keluarkan. Namun, mereka tahu bahwa sulit untuk membelinya dengan uang. Sekarang, mereka jelas tidak mampu membelinya. Pada saat itu, pemilik kedai makanan laut tiba-tiba berjalan cepat. Mutiara bercahaya malam ini milikku. Kembalikan padaku. Sambil berbicara dia hendak merebutnya. Ye Feng menepis tangannya, ekspresinya dingin. Kenapa, kau masih ingin merebutnya? Apa yang kau rampas? Mutiara bercahaya malam ini milikku. Kembalikan padaku, atau aku akan memanggil polisi. Sambil berbicara, bos itu ingin bergegas maju. Ye Feng mendorongnya menjauh, wajahnya penuh ejekan. Bagaimana ini milikmu? Karena kerang ini sudah dijual kepadaku, isi di dalamnya seharusnya menjadi milikku.
Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Bos itu berbalik dan mengambil pisau dari bilik. Ia memelototinya dengan marah. Sudahlah. Aku cuma minta satu hal. Apa kau tidak mau mengembalikan mutiara bercahaya malam itu kepadaku? Ye Feng langsung terhibur olehnya. Oh, kau mau membunuh orang. Ayo, ayo, ayo. Aku akan berdiri di sini. Kalau kau punya kemampuan, tebas aku. Bosnya bahkan lebih marah. Dia memegang pisau di tangannya dan bersemangat untuk mencoba. Jangan paksa aku. Aku benar-benar berani membunuh orang. Ya, aku percaya padamu. Cepat lakukan. Kalau tidak, aku akan pergi, Ye Feng terus memprovokasinya. Xia Qiu yang berada di samping sudah pucat pasi karena ketakutan, tetapi ia tetap bergegas menghampiri dan berdiri di depan Ye Feng, memelototi pemilik toko. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Cepat letakkan pisaumu. Kau tidak akan bisa kabur bahkan jika kau membunuh seseorang. Bosnya sudah dilema. Ia pikir setelah beberapa kali ditakut-takuti, pemuda ini akan mengaku kalah. Akan tetapi, sikap pihak lain begitu keras kepala, sehingga dia tidak menduganya. Jika dia meletakkan pisaunya sekarang, mutiara cahaya malam sudah pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Kekayaan ada di depannya. Jika ia menyerah begitu saja, itu akan menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Saat itu, bos wanita itu segera menghampiri dan menariknya. Apa yang kau lakukan? Bukankah membunuh seseorang itu ilegal? Turunkan saja. Sang bos tahu bahwa istrinya selalu banyak akal. Istrinya pasti sudah punya beberapa ide, jadi ia segera meletakkan pisaunya dengan patuh. Baru kemudian bos wanita itu menghela napas lega. Ia berbalik dan menatap Ye Feng. Anak muda, suamiku agak impulsif, tolong jangan merendahkan dirimu seperti dia. Ye Feng melihat bahwa dia tampak seperti orang yang bijaksana, dan sikapnya pun menjadi jauh lebih baik. Tidak apa-apa, asalkan dia tidak berteriak dan membunuh. Bos wanita itu mengerutkan bibir dan tersenyum. Lalu, tiba-tiba ia mengganti topik. Begini, kamu beli kerang ini dari toko kami. Meskipun kami sudah menjualnya, kami juga ikut menyumbang, kan? Bagaimana kalau begini, kami tidak minta banyak. Bagaimana kalau kita masing-masing ambil setengahnya? Ye Feng merasa dia orang yang bijaksana. Ia tak menyangka wanita itu akan menunjukkan sifat aslinya secepat itu. Kau bercanda. Bagaimana ini bisa setengah milikmu? Jangan bilang setengah, tidak ada 1 sen pun. Dia langsung menolak dengan dingin. Adik kecil, apa kau tidak punya hati nurani? Kalau kita tidak mendapatkan barang-barang ini, kau tidak akan mendapatkan mutiara bercahaya malam ini. Kau pikir begitu? Wajah bos wanita itu berubah muram. Saat itu, sebelum Ye Feng sempat membalas, Xia Qiu berbicara lebih dulu. Kalian berdua memang tak berperasaan. Kerang-kerang ini awalnya paling mahal 100 RMB per kati, tapi kalian sengaja menaikkan harga untuk menipu kami. Kami tidak mempermasalahkannya. Sekarang setelah kalian melihat mutiara bercahaya malam di dalamnya, kalian masih mau ambil bagian. Sungguh tak tahu malu. Bos wanita itu langsung melotot marah. Lihat dirimu, nona muda. Kamu memang cantik, tapi kenapa kamu begitu kejam? Bagaimana mungkin kami tidak tahu malu? Kamulah yang tidak tahu malu. Xia Qiu tak mau repot-repot berdebat dengan wanita menyebalkan ini. Ia berbalik dan meraih lengan Ye Feng. Kita tidak usah bicara dengan mereka lagi, ayo pergi. Melihat mereka hendak pergi, bos wanita itu bergegas dan meraih lengan Xia Qiu. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu tidak memberi kami setengahnya hari ini, jangan coba-coba pergi. Cengkeraman bos wanita itu sangat kuat. Xia Qiu langsung merasakan sakit dari cengkeramannya dan meronta. Dia memang lemah pada awalnya, dan dia tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi bos wanita itu jatuh ke tanah sambil berkata, aduh. Tolong. Ada yang terbunuh. Tolong. Xia Qiu tertegun melihat ibunya mengamuk. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kelompok orang yang semula menonton pertunjukan itu langsung mengerumuni mereka berdua. Kenapa kalian memukul orang? Sombong banget, ya. Ayo semuanya pergi. Jangan biarkan mereka lolos. Petik 2. Kau curang mendapatkan mutiara cahaya malamku, dan sekarang kau memukulku. Apa ada hukumnya? Bab 1320. Biaya perlindungan mereka harus digandakan, bagaimana menurutmu? Ini Jepang, bukan Tiongkok. Kami masyarakat yang taat hukum di sini. Memukuli orang adalah tindakan ilegal. Beraninya 2 orang Tionghoa bersikap begitu arogan di Jepang. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada orang di Jepang? Semua orang iri pada Ye Feng. Mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini untuk mempersulitnya. Xia Keju dikelilingi begitu banyak orang. Ia panik dan segera menatap Ye Feng.
Ye Feng memandang orang-orang ini dan hendak berbicara. Tiba-tiba, terdengar suara arogan dari kejauhan. Sudah waktunya bayar iuran keamanan bulan ini. Jangan suruh aku datang setiap hari untuk mendesakmu. Kalau kau terlalu memaksaku, aku akan hancurkan kiosmu. Ye Feng berbalik dan melihat seorang pria dengan gaya rambut miring berjalan memasuki pasar makanan laut dengan beberapa antek mengikuti di belakangnya. Orang-orang di pasar makanan laut tampak sangat takut pada orang-orang ini. Mereka semua mengangguk dan membungkuk. Ye Feng merasa orang ini tampak familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pria dengan tongkat baseball di tangannya pergi dari toko ke toko untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Setiap kali ia berjalan menuju sebuah kios, pemilik kios akan berinisiatif untuk mengirimkan uangnya tanpa perlu ia katakan apapun. Tak lama kemudian, mereka tiba di kios Ye Feng. Bosnya, yang beberapa saat lalu sangat arogan, langsung membungkuk dan menyapanya. Saudara Chong, kemari dan merokoklah. Sambil berbicara, dia buru-buru mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan menyerahkannya. Jangan beri aku itu. Kamu belum bayar biaya perlindungan bulan lalu. Kali ini, kamu harus membayarnya beserta bunganya. Saudara Chong menyingkirkan rokoknya dan berbicara dengan galak. Saudara Chong, bisnis saya sedang tidak bagus selama 2 bulan terakhir. Bisakah Anda memberi saya waktu 1 bulan lagi? Sebelum bosnya bisa menyelesaikannya, Saudara Chong menghancurkan tongkat baseball di tangannya ke tangki air. Dentang. Tangki air itu terbuat dari kaca, dan sebuah lubang besar langsung pecah di dalamnya. Air yang bercampur dengan makanan laut di dalamnya langsung mengalir ke seluruh tanah. Aduh, makanan lautku, teriak sang bos sambil bergegas membersihkan ikan dan udang yang berlompatan di tanah. Saudara Chong menendangnya ke tanah. Jangan malu-malu begitu. Kalau kamu tidak bayar iuran keamanan hari ini, jangan coba-coba buka kios lagi. Wajah bosnya langsung berubah masam dan dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kamu dari Fortune Dragon Society, kan? Ketika Saudara Chong mendengar suara ini, dia langsung mendongak. Ketika dia melihat orang yang berbicara dengan jelas, ekspresinya yang awalnya arogan langsung membeku. Tuan Ye. Apakah itu benar-benar Anda, Tuan Ye? Dia berlari-lari kecil seperti anjing pesek. Ye Feng juga baru ingat bahwa orang ini tampaknya mengikuti di belakang Su Qiyun, dia telah melihatnya beberapa kali. Apa yang sedang kau lakukan? Dia mengamati orang itu tanpa berkedip. Ekspresi Saudara Chong berubah-ubah. Ia menyeka keringatnya dan menjawab, Tuan Ye, saya sedang mengumpulkan biaya perlindungan. Ye Feng tersenyum. Sebagai salah satu geng terbesar di Jepang, Fortune Dragon Society benar-benar melakukan bisnis seperti ini. Saudara Chong segera tersenyum meminta maaf. Tentu saja, orang-orang besar tidak peduli dengan keuntungan kecil ini, tetapi orang-orang kecil seperti kami juga harus hidup. Kebetulan daerah ini agak kacau, jadi kami akan membantu mereka dan menerima beberapa keuntungan sekaligus. Ye Feng menunjuk bos yang berlumuran lumpur. Tapi kau tidak bisa memukulnya, kan? Saudara Chong buru-buru mengangguk. Ya. Tuan Ye benar. Apakah pemilik toko ini teman Anda? Kalau begitu, kita tidak akan datang ke kios mereka lagi. Dia mengira Ye Feng kenal dengan bos toko ini, jantungnya berdebar kencang. Namun saat ini, Ye Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak kenal mereka, aku baru saja membeli kerang dari rumah mereka dan menemukan mutiara cahaya malam di dalamnya. Mereka ingin kembali sekarang. Saudara Chong menatap bos wanita yang masih terbaring di tanah, lalu menatap bosnya. Ia langsung mengerti. Baiklah, apa kau buta? Beraninya kau bertindak tak tahu malu dengan Tuan Ye. Aku akan membunuh kalian semua. Sambil berbicara, ia hendak menginstruksikan bawahannya untuk menangani pasangan itu. Bos dan bos wanita sudah pucat karena ketakutan, mereka tidak menyangka Ye Feng mengenal seseorang dari Fortune Dragon Society. Terlebih lagi, sikap Saudara Chong terhadapnya sangat hormat. Jelas bahwa ia memiliki latar belakang yang kuat. Kali ini mereka benar-benar telah menendang lempengan besi, dan hati mereka langsung berubah pucat. Ye Feng tiba-tiba berbicara lagi. Sudah kubilang sebelumnya, jangan berteriak dan membunuh tanpa alasan, itu tidak baik. Saudara Chong menghentikan beberapa anteknya yang hendak menyerbu. Tuan, kamu baik. Anggap saja pasangan anjing ini beruntung. Dia baru saja selesai menjilat Ye Feng ketika mendengar Ye Feng melanjutkan, mereka baru saja menyinggung perasaanku, mereka dalam bahaya besar sekarang, karena aku akan membalas dendam kapan saja. Jadi, kupikir biaya perlindungan mereka harus digandakan. Bagaimana menurutmu? Saudara Chong awalnya terkejut, tetapi ia segera bereaksi. Aduh, menyinggung orang seperti Tuan Ye memang sangat berbahaya. Kurasa 2 kali lipat tidak cukup.
Setidaknya kita harus 3 kali lipat. Kalau tidak, aku tidak akan berani melindungi mereka. Mendengar ini, pasangan itu langsung mengeluh dengan getir. Saudara Chong, kami tahu kami salah. Mohon bermurah hati. Biaya perlindungan sudah sangat tinggi sekarang. Jika Anda menaikkannya 3 kali lipat, kami tidak akan bisa berbisnis. Benar, Saudara Chong. Tolong lepaskan kami. Saudara Chong tetap acuh tak acuh terhadap permohonan mereka. Karena kalian pikir biaya perlindungannya terlalu tinggi, aku tidak akan melindungi kalian lagi. Kalau suatu hari kalian terbunuh, itu bukan urusanku. Sebuah ancaman yang nyata. Pasangan itu langsung pucat pasi dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu betul bahwa pihak lain memaksa mereka untuk menutup bisnisnya. Siapa yang sanggup membayar biaya perlindungan 3 kali lipat? Pemuda ini sungguh kejam. Ye Feng lalu menunjuk beberapa orang yang baru saja menjelek-jelekannya. Orang-orang ini semua kaya, makanan laut murah mungkin tidak pantas untuk status mereka. Nanti, kalau kita jual ke mereka, kita bisa naikkan harganya. Kau dengar itu? Teriak Saudara Chong kepada penjual makanan laut di pasar. Nanti kalau orang-orang ini datang beli makanan laut, naikkan saja harganya. Nggak perlu terlalu tinggi, 2 atau 3 kali lipat saja. Kau dengar aku? Jangan khawatir, Saudara Chong. Saudara Chong. Kami tahu. Tidak masalah. Para penjual di pasar makanan laut semuanya sepakat. Beberapa orang yang sebelumnya berbicara buruk tentang Ye Feng semuanya menangis. Hanya ada satu pasar makanan laut dalam radius beberapa kilometer. Jika para penjual di sini secara kolektif menaikkan harga, mereka hanya punya 2 pilihan. Mereka tidak akan makan makanan laut lagi di masa mendatang, atau mereka harus berjalan beberapa kilometer lagi ke pasar lain. Tentu saja, hal itu akan meningkatkan biaya hidup. Meskipun hukuman Ye Feng tampak tidak berarti, hukuman itu menambah banyak masalah dalam kehidupan orang-orang ini. Jika kekhawatiran kecil ini terakumulasi, akan menjadi masalah besar. Lebih baik menghajar mereka secara langsung. Paling-paling, mereka hanya akan merasakan sakit fisik. Itu lebih baik daripada hukuman lambat seperti ini. Hati nurani pria Tionghoa ini sangat rusak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.